Tantowi Yahya membagikan alasan kenapa banyak pejabat di Republik Indonesia justru memilih berobat ke Malaysia, teman-teman. Ternyata itu lebih cepat dan lebih akurat loh. Dan itu memang merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan. Nah, buat kamu yang belum tahu nih, ternyata banyak warga Indonesia yang justru memilih berobat ke Malaysia. Kok bisa ya? Padahal fasilitas kesehatan di Indonesia sangat-sangat banyak dan ternyata biayanya lebih murah loh. Ini buat kamu yang belum tahu, banyak rakyat Indonesia yang memang berobat ke sana. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, lebih dari 80% pasien di rumah sakit Malaysia adalah pasien dari Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Tantowi Yahya yang saat itu melakukan observasi dan mengalami sendiri. Ia menyebutkan ada 3 hal utama yang membuat orang Indonesia memilih Malaysia sebagai tempat berobat. Yang pertama adalah tingkat akurasi yang tinggi. Diagnosanya akurat banget, teman-teman, karena teknologinya sudah canggih dan dokter-dokternya juga hebat. Yang kedua adalah kecepatan pelayanan. Mereka itu sat-sat banget. Dan yang ketiga adalah tingkat kepercayaan. Pasien sangat percaya pada hasil medical check up atau pengobatan mereka di rumah sakit Malaysia. Ini semua menunjukkan kecanggihan layanan kesehatan di Malaysia yang jadi alasan utama kenapa banyak orang Indonesia yang memilih berobat ke sana. Negara Malaysia tuh beda, dia tuh nomor 1 destinasi wisata medis di dunia. Kata Menteri Kesehatan Indonesia beda, kalau Indonesia mau setara nih sama Malaysia, itu perlu 1,3 kuadriliun. Kalau itu kan memang udah jelas, Indonesia nih kehilangan 200 triliun. Masyarakat Indonesia nih banyak yang berobat keluar negara, terkhususnya Malaysia. Jadi keluarkan duit tuh sampai 200 triliun tuh di negara orang. Bahkan pejabat Indonesia sendiri pun banyak yang memilih berobat di Malaysia. Selain murah, pemeriksaannya juga akurat dan tepat. Kemudian dari segi biaya ternyata lebih murah. Dan jangan kaget kalau 80% pasien rumah sakit yang ada di Penang, Malaysia ternyata orang Indonesia. Dan itu pejabat Indonesia sendiri yang ngomong. Ini menunjukkan bahwa fasilitas layanan kesehatan yang ada di negara tetangga kita ternyata lebih maju. Untuk mengejar kemajuan tersebut atau setara dengan negara tetangga kita, ternyata Indonesia butuh biaya yang dimana cukup lumayan mahal. Sebagai orang Indonesia, kita doakan mudah-mudahan Indonesia juga bisa mencontohi negara tetangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi negara tetangga kita membuat terkejut influencer dan juga YouTuber daripada Indonesia dari segi fasilitas layanan kesehatan di Malaysia menjadi salah satu destinasi pusat wisata medis yang dimana mendapatkan prestasi nomor 1 di dunia. Wow, ini sangat luar biasa ya. Dan kurang lengkap kalau kita tidak melihat secara langsung. Lalu bagaimana pendapat netizen? Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Ini pengalaman pertama aku berobat di Johor, Malaysia. Dan aku merekomendasikan 4 tempat berobat di Johor yang terjangkau dengan teknologi canggih dan terbaru. Wow. Jadi save video ini dan share ke teman kamu yang membutuhkan. Ini pengalaman ketika aku mau medical check up ke Johor. Dan aku mengunjungi 4 rumah sakit KPJ di sini. Yang pertama, KPJ Pasir Gudang. Ketika aku ke sini, tidak ada terasa aura rumah sakit guys. Cakep banget, sampai ada kafenya. Dan di sini keunggulannya itu di tulang, sendi, jantung, dan pernafasan. Alat-alatnya canggih banget, dari mesin MRI sampai scan jantung. Nah, perawat ini lagi jelasin tuh cara kerja mesin scan jantungnya. Kalau ini untuk endoskopi guys, untuk cek lambung kita. Dan ruang rawat inapnya ini keren banget guys. Dari dapur, ruang tunggu, dan ruang makan, terus view-nya cakep banget. Yang kedua, KPJ Putri. Nah, yang ini rumah sakitnya juga cakep banget guys. Kayak hotel. Keunggulannya ini di perawatan jantung, perawatan lutut, sama dokter Chung ini, serta pediatrik atau perawatan bayi dan anak. Yang ketiga, KPJ Johor Spesialis. Kalau yang ini adalah rumah sakit KPJ pertama dari 29 cabang KPJ di Malaysia. Walaupun yang pertama, tapi punya alat dan teknologi tercanggih. Dan ini tempat aku melakukan medical check up. Keunggulan di sini tuh untuk perawatan jantung dan paru, IVF center atau bayi tabung, terus juga perawatan kanker. Alatnya canggih banget. Alat yang ini nih untuk perawatan kanker dan banyak perawatan teknik terbaru juga di sini. Dan yang keempat, KPJ Bandar Dato' On. Di sini tuh keunggulannya di saraf dan tulang belakang, mata dan jantung. Dan setelah berobat, kamu bisa jalan-jalan deh guys. Kenapa layanan kesehatan Indonesia kalah jauh dari Malaysia? Jawabannya pedih. Setiap tahun jutaan warga Indonesia akan terbang ke Malaysia, bukan liburan, tapi buat satu hal yang seharusnya mereka dapat di negeri sendiri, pengobatan. 165 triliun kabur ke luar negeri. Itu uang rakyat yang keluar demi satu hal. Kepercayaan pada sistem kesehatan sendiri udah rusak. Malaysia, pelayanan cepat, dokter ramah, sistem digital, pasien datang dilayani, bukan disuruh bolak-balik bawa map. Sekarang
Pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia tertinggal? Pertama, sistem berbelit pasien dipersulit. Mau periksa, harus antri jam 4 pagi. Rujukan ke sana sini. Form ini itu. Dokternya ngeluh capek. Yang sakit, makin stres. Yang sehat, jadi takut sakit. Yang kedua, fasilitas. Jawa sentris. Di luar kota besar, dokter spesialis itu langka. Alat medis itu usang. Rumah sakit penuh, itu bukan baru. Iya kan? Yang ketiga, pasien sama dengan beban, bukan prioritas. Dokter nggak punya waktu komunikasi minim. Banyak pasien merasa diabaikan, bukan dilayani. Sementara Malaysia, negara kecil tapi visioner. Mereka lihat, kesehatan itu bukan beban, tapi potensi ekonomi dan martabat negara. Maka mereka itu benahi sistem, layani pasien luar negeri. Dan sekarang, kitalah yang ngantri di orang. Pertanyaannya, kenapa rakyat kita harus lari jauh demi disembuhkan? Jawabannya, karena di negeri sendiri terlalu banyak yang mati. Bukan karena penyakit, tapi karena sistem. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang pelayanan publik di sini dan fasilitas kesehatan untuk non-residen. Apakah ribet berbelit atau gimana? Untuk pelayanan publik, saya baru pernah ke LHDN atau kantor pajak dan KWSP atau IPF, ini untuk urus dana pensiun. Ini pun yang di daerah-daerah dekat KLCC karena dekat sama kantor gitu kan. So far saya selalu datang pagi hari setengah 9 atau jam 9, dan itu biasanya mereka udah ada 10-15 loket yang buka. Jadi ketika kita datang ambil nomor antrian, biasanya dalam waktu 5 menit udah dipanggil. Jarang banget antri atau nunggu sampai berjam-jam gitu. Nah, ketika kita udah di loket, kalau memang berkasnya udah rapih, udah siap semuanya, biasanya dalam 10-15 menit itu udah selesai. Untuk fasilitas kesehatan, saya baru pernah coba rumah sakit atau klinik swasta, belum pernah coba yang ke government gimana. Dan so far pelayanannya oke banget, dan saya juga sering ketemu sama orang-orang Indonesia yang berobat di sini, kayak denger dari mereka berbincang-bincang gitu kan. Mungkin karena memang di sini tuh lebih banyak pilihan dan juga lebih murah gitu ya. Jadi itu pendapat saya tentang pelayanan publik dan fasilitas kesehatan di sini. Oke, nextnya mau tanya apa lagi? Coba tebak, ini mata uang negara mana? Ya, kalau udah nuker uang kayak gini, biasanya pasti kita mau berangkat check up ataupun berobat ya. Karena di negeri Konoha biasanya, ya saya terus terang sih, kalau keluarga atau apa saya nggak saranin kalau di negeri Konoha. Karena apa? Karena pelayanannya dan harganya ya jauh banget dengan negeri yang satu ini itu. Jadi bukan saya mengintimidasi atau menghasut negeri Konoha ini ya, karena memang secara kenyataan dari family yang berobat, saya cenderung merekomendasikan di sini karena transparan, pelayanan cepat, terbuka, nggak bertele-tele, dan alatnya juga bagus-bagus ya. Kalau di negeri Konoha gimana? Kita berobat, check up, cek darah, balik lagi minggu depannya lagi. Kalau di sini cek darah mungkin sorenya sudah bisa tindakan atau udah bisa eksekusi. Bayangin dari situ saja ya. Belum lagi dokter-dokter di negeri Konoha ini ya serasa raja ya. Kita datang jam 9, tiba-tiba berubah jadwalnya jam 9. Kalau di sini dokter itu satu rumah sakit, nggak boleh banyak rumah sakit ya, dia tetap stay di situ, jamnya tepat. Jadi itu hanya 1 sampai 2 alasan saja. Sebenarnya ada puluhan alasan ya kenapa berobat di sini ya. Nah, coba Anda tambahin. Kira-kira kalau dari sisi Anda pilih berobat di Konoha atau di negeri Upin Ipin? Boleh komen? Kak Tiwi, sekarang di Johor Specialist Hospital sudah ada robotik ya? Iya benar, sekarang Johor Specialist Hospital udah punya teknologi operasi robotik yang canggih banget. Operasi ini lebih presisi, pemulihannya lebih cepat, terus hasilnya juga lebih baik. Khusus untuk kandungan, ada Dr. Syarifah Syahira Syedhasin yang bisa tangani operasi kista, miom, endometriosis, sampai histerektomi dengan robotik. Tapi jangan khawatir, tetap dokter ahli yang mengendalikan, bukan robot yang kerja sendiri. Kalau mau operasi di Malaysia, pakai teknologi ini, cukup hubungi tim KPJ Batam. Bisa bantu referensi dokter,
estimasi biaya, sampai info hotel. Gratis loh. Mas lihat, saya potong. Coba Mas lihat. Berapa? 2 juta penduduk Indonesia setiap tahun pergi ke luar negeri berobat. Iya kan? Nggak jauh-jauh loh. Penang, Singapura. Ya kan? Ya kalau Singapura duitnya ada, Singapura. Singapura udah mainstream lah ya. Nah, kalau duitnya sedang, Penang. Ya. Sekarang Bangkok sedang berbenah. Iya. Terus kalau kita ribut sendiri, pasiennya lari gitu loh. Makanya menurut saya nggak seperti itulah. Harusnya kita duduk bareng gimana membenahi masalah ini. Betul. Tambah lagi dengan adanya kasus ini. Ini kan ini tamparan buat semua dokter loh, buat tenaga kesehatan, tenaga medis. Ini belum aja mungkin ya mudah-mudahan nggak ada. Jangan-jangan papu kita baru sadar nih. Wah, waduh gitu. Fasilitas kesehatan di Malaysia memang tidak bisa diremehkan. Luar biasa, canggih, modern, dan tentunya ini juga harus menjadi pelajaran penting untuk Indonesia supaya lebih bisa bersaing di dalam layanan dan juga fasilitas kesehatannya. Berbagai cerita dari pengalaman pribadi sahabat-sahabat kita yang ada di Indonesia, kenapa lebih memilih berobat ke Malaysia. Ada juga yang mengalami pelayanan di Indonesia katanya kurang ramah. Tapi sebenarnya nggak semuanya pelayanan kesehatan di Indonesia terus nggak ramah, nggak semuanya sahabatku semua. Itu menurut pengalaman pribadi masing-masing. Kemudian dari segi pengalaman sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia, terutama orang Indonesia, ketika berobat di negara tetangga kita, ternyata dari segi pelayanannya memang sangat begitu ramah tamah. Dan saya sendiri mengalami hal seperti itu. Contoh kecilnya, saya pergi ke klinik kesehatan yang ada di Malaysia. Mau buka pintu saja, itu sudah ada yang membukakan pintunya. Kalau di tempat kita kan nggak ada ya. Jadi kita mau masuk ya, mau masuk ke klinik sudah dibukakan pintunya. Dokternya pun juga bertanya-tanya, keluhannya apa begitu. Jadi komunikasi kita itu juga sangat selesa atau sangat nyaman. Dan mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab kenapa orang Indonesia ramai-ramai berobat ke Malaysia. Dari segi kecanggihan, Malaysia tentunya lebih canggih. Kemudian dari segi layanannya, banyak pengalaman orang Indonesia ketika selesai berobat daripada rumah sakit Malaysia, mereka mendapatkan pengalaman yang sangat positif. Itu yang menjadi nilai nomor satunya, mungkin sahabatku semua. Dan ternyata negara tetangga kita saat ini juga menjadi salah satu perhatian dunia yang dimana prestasinya itu luar biasa. Seperti apa beritanya? Langsung kita simak sahabat-sahabatku semua, biar kita tahu video ini sebagai bentuk informasi supaya kita saling mengetahui perkembangan yang ada di negara tetangga kita, supaya kita juga lebih giat dalam belajar untuk meningkatkan kemajuan diri sendiri, terutama contoh kecilnya. Oke, kita simak dan kita reaction. Kalian sadar nggak sih, Malaysia lagi jadi bahan pembicaraan di banyak forum internasional di tahun 2025 ini. Wow. Bukan cuma karena satu hal, tapi ada 3 alasan utama kenapa negara tetangga kita ini layak banget mendapat perhatian lebih. Yuk kita bahas satu persatu kenapa Malaysia bisa melesat dan jadi sorotan global. Yang pertama, Malaysia sekarang diakui sebagai destinasi medical tourism nomor 1 dunia. Bayangin aja, setiap tahun lebih dari 500.000 pasien dari luar negeri datang untuk berobat ke sana, terutama dari Asia. Kenapa bisa seramai itu? Karena fasilitas kesehatannya modern banget. Salah satu contohnya adalah Prince Court Medical Center yang terkenal karena layanannya mulai dari IVF sampai perawatan luka bakar. Wow. Kualitas medisnya tinggi, tapi biayanya justru jauh lebih terjangkau dibanding negara lain, misalnya Singapura. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris yang luas bikin komunikasi antara pasien dan juga tenaga medis jadi lebih efisien. Faktor lain yang bikin Malaysia unggul adalah ragam pilihan pengobatan dan harga layanan yang transparan. Jadi, gak heran kalau Malaysia dilirik sebagai pusat layanan kesehatan internasional. Alasan kedua cukup menarik.
Di tengah tekanan hidup di kota besar, 2 kota di Malaysia justru bersinar karena tingkat kebahagiaannya. Wow. Kuala Lumpur dan juga Petaling Jaya masuk daftar kota paling bahagia versi Happy City Index 2025. Secara angka, Kuala Lumpur punya skor 78 untuk ekonomi, 81 untuk kesehatan, dan 77 untuk mobilitas. Sementara Petaling Jaya yang dikenal sebagai kota satelit dengan pendekatan Smart City justru lebih tinggi. Dengan skor 83 untuk ekonomi, 79 untuk kesehatan, dan 80 untuk mobilitas. Jadi, apa kunci kebahagiaan mereka? Salah satunya adalah kebijakan yang mendukung pemerataan akses terhadap kesehatan, ekonomi yang inklusif, dan sistem transportasi yang efisien. Bukan sekedar angka, ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat kota di Malaysia benar-benar meningkat dan juga terasa secara nyata. Poin ketiga ini datang dari sektor ekonomi dan juga keuangan. Tahun 2025, ringgit Malaysia berhasil masuk dalam 20 besar mata uang paling berpengaruh di dunia. Pangsa transaksinya mencapai 0,21% menurut data SWAFT. Ini sinyal kuat bahwa ringgit makin dipercaya dalam transaksi internasional. Keberhasilan ini nggak lepas dari peran Bank Negara Malaysia yang menjaga stabilitas moneter, meningkatnya investasi asing langsung ataupun FDI, serta semakin luasnya penggunaan ringgit dalam perdagangan intra-Asia Tenggara. Tapi tentu saja tantangan tetap ada. Malaysia masih harus mewaspadai dinamika ekonomi global yang cepat berubah. Tapi sejauh ini mereka cukup adaptif dan juga responsif. Jadi itulah 3 alasan kenapa Malaysia layak diperhitungkan di tahun 2025 ini. Dari sektor kesehatan, kualitas hidup perkotaan, sampai pengaruh mata uangnya di pasar global. Sebuah transformasi yang menarik untuk kita amati, apalagi sebagai negara tetangga. Kalau kamu merasa konten ini membuka perspektif baru, jangan lupa kasih like, share ke temanmu, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan bahasan-bahasan seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Mantap mas informasinya. Nah, inilah beberapa alasan Malaysia kenapa menjadi perbincangan hangat di media internasional dan juga global. Wow, luar biasa. 2025, negara tetangga kita banjir prestasi. Di antara salah satunya menjadi pusat destinasi wisata kesehatan nomor 1 di dunia. Meskipun pesaingnya Singapura, tetapi Malaysia lebih unggul dari segi layanan yang begitu sangat ramah tamah, dari segi biaya pengobatan yang cukup murah, dan kemudian fasilitas yang sangat canggih di dalam industri kesehatannya. Kemudian mata uang ringgit menjadi salah satu mata uang yang sangat berpengaruh. Dan ini membuktikan bahwa ringgit Malaysia dari tahun ke tahun makin kukuh. Kenapa rupiah kok nggak seperti ringgit ya? Kita doakan saja mudah-mudahan rupiah juga menguat seperti ringgit. Dan tentunya video ini sebagai bentuk informasi sahabat-sahabatku semua. Bukan untuk saling membandingkan satu sama lain. Harapan saya untuk sahabat-sahabatku semua, mari kita berkomentar secara bijak, berkomentar untuk memberikan motivasi satu sama lain. Dan jangan sampai menghujat di antara satu sama lain. Kita ini kan hidup di dunia cuma sementara. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, mari kita berkomentar sangat bijak apabila negara tetangga kita mengalami kemajuan. Mungkin ada sisi-sisi positif yang perlu kita contohinya. Kemudian kota di Malaysia, warganya juga hidupnya begitu sangat-sangat bahagia. Mungkin karena sistemnya yang sangat transparan, dan ekonomi di Malaysia kalau boleh dibilang ya cukup lumayan maju pesat dan menjadi salah satu perhatian di kawasan Asia Tenggara yang dimana selalu menuai prestasi. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel. Silakan tekan tombol merahnya dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.